Kamu itu masih muda. Masa nggak bisa ngetik? Nggak bisa input data komputer? Kamu saya pecat. Generasi muda tidak dapat menghindari teknologi yang semakin maju, dan kemajuan teknologi sudah sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan sekunder maupun primer. Teknologi sendiri diciptakan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada saat ini, generasi muda adalah generasi yang sangat sulit dipisahkan dengan teknologi. Sebagai generasi digital yang tumbuh di era serba instan, di mana teknologi dapat digunakan dengan mudah. Namun, hal tersebut tidak bisa menjadi acuan bahwa generasi muda dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kompetensi mereka di bidang digital. Hal tersebut bisa dibuktikan oleh data yang dicatat oleh Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Jika dibandingkan dengan data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukkan jumlah pengangguran mencapai 7,2 juta orang, dan Gen Z menyumbang sekitar 50% dari angka pengangguran terbuka di Indonesia. Sehingga angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Mau sampai kapan? Di Kabupaten Cianjur, khususnya di Kecamatan Cikalong Kulon, ada generasi muda yang memadukan teknologi untuk memudahkan pekerjaan sehari-harinya. Teh Eli merupakan salah satu contohnya. Beliau memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya melalui media sosial, lalu teknologi software editing seperti pembuatan logo dan kemasan produk. Untuk pemasaran sendiri, kita menggunakan teknologi sosial media ya, pencatatan penjualan ya. Saat ini kita menggunakan aplikasi sendiri, kebetulan aplikasinya buatan saya sendiri ya, khusus untuk toko ini. Jadi dengan aplikasi ini itu memudahkan sekali ketika kita melihat hasil omset berapa. Coba pelajari teknologi-teknologi terbaru, apalagi sekarang di zamannya AI ya, booming AI. Dengan AI itu sebetulnya itu akan mempermudah kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, Kang Wahyu sebagai generasi muda yang bekerja sebagai kepala dusun di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikalong Kulon, berbeda dengan kepala dusun lainnya, Kang Wahyu dapat lebih mudah dalam pekerjaannya, seperti menginput data dalam teknologi komputer. Untuk zaman sekarang, teknologi itu sangat penting. Jadi kita menggunakan teknologi itu untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Kalau saya ya sebagai kepala dusun di sini kan suka menginput data siapa saja yang bayar pajak, terus data RT RW termasuk penduduk-penduduknya juga. Itu kan lewat teknologi ya. Jadi kita input di komputer ini. Kalau sebelum menggunakan teknologi, dulu kita itu harus bawa buku catatan, kita harus menulis, belum lagi gitu, bukunya robek atau basah gitu kan. Jadi kita harus ulangi lagi, gak kayak pakai teknologi. Jadi kita itu bisa simpan di komputer dan itu aman. Kendala saat menggunakan teknologi itu adalah di saat ada updatean baru. Jadi kita itu harus mempelajari lagi teknologi itu supaya kita lebih paham terhadap teknologi itu. Mudah-mudahan generasi sekarang ya bisa menggunakan teknologi itu dengan benar, dimanfaatkan dengan baik, jangan disalahgunakan. Indonesia tidak akan pernah maju apabila generasi muda hidup belum dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Banyak generasi muda yang hidup memanfaatkan teknologi hanya untuk kesenangan pribadinya. Kementerian Komunikasi dan Digital pernah menyatakan bahwa 80.000 anak Indonesia pernah menjadi pelaku judi online. Hal tersebut bisa dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari lingkungan secara pribadi. Dapat dilihat pada usia 5 hingga 6 tahun, anak-anak di Indonesia sudah dapat mengakses smartphone dengan total persentase 52,67%. Dibandingkan di negara Inggris, anak-anak baru dapat mengakses smartphone di umur 11 tahun. Data tersebut dikutip dari regulator Inggris Ofcom. Apabila menganalisa dari perbandingan tersebut, dapat menjadi acuan bahwa masyarakat Indonesia belum mampu untuk menggunakan teknologi dengan baik dan berpengaruh juga pada generasi muda mendatang. Lalu, bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan teknologi dengan baik untuk generasi mendatang? Generasi muda memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa. Maka dari itu, kita harus mampu menjadi agent of change, membawa perubahan baru di tengah era gempuran kemajuan teknologi. Teknologi adalah sumber pendukung. Generasi kedepannya harus dapat memanfaatkan apapun itu teknologinya untuk menjadikan generasi yang lebih berkualitas di masa yang akan datang. Bersama kami serta teman-teman, mari kita ciptakan generasi yang lebih unggul menuju Indonesia yang lebih maju. Kami dari tim Discovery Production SMK Negeri 1 Cikalong Kulon mengucapkan terima kasih kepada PB Unsur yang telah menyelenggarakan Floor Competition Volume 6. Semoga semakin sukses. Together we rise, mencipta harapan, menggenggam impian. Cicalo Dolar.